Assalamualaikum, Sampurasun. Balik lagi dengan saya Arul di Satwa Sunda Channel. Dan kali ini kita akan memperlihatkan memperlihatkan aja tadi tuh ya. Memperlihatkan cara menetaskan telur ular atau cara membuat inkubasinya atau cara membuat paragi ngeraminya muncul di nandog ayamah. Kita akan memperlihatkan cara menetaskannya. Yang dibutuhkan adalah box seperti ini atau pokoknya box apa aja, yang penting dia kedap udara. Box yang pertama box, yang paling penting box, yang penting dia kedap udara ya, tidak ada lubang sedikit pun. Terus saya pakai perlit. Ini perlit untuk alat tetasnya. Ini sebetulnya ini bukan untuk alat tetas ya, ini untuk, kalau nggak salah, untuk tanaman. Si perlit ini untuk tanaman yang kayak di dalam rumah, tanaman upas itu biasa di perungan. Bisa juga perlit. Terus ada satu lagi permikulit. Dan juga jika kalian susah menemukan atau tidak bisa menemukannya, bisa juga memakai pasir lelemi, pasir lembut. Pasir lembut mah, pasir lembut. Pasir sungai, pasir lembut. Sungai. Pasir sungai yang lembut teh, tahu nggak? Tahu lah pasir mahnya teh, pasir wae teh. Nah, terus juga air untuk membasahinya, karena si perlit ini nggak cuma dituang aja, pokoknya dilihat saja nanti. Terus ada pulpen sebetulnya dia tidak berperan untuk di dalam kotaknya, dia hanya untuk menulis tanggal si telur itu borojol, agar kita bisa memperhitungkannya nanti mau menetas atau pas menetasnya. Soalnya sebagian telur ada juga yang tidak bisa keluar sendiri, kita harus bantu cutting atau bantu sedikit membeleknya. Pokoknya nanti kita lihat aja nih telurnya, oke? Let's go. Hui! Nah, Baraya Satwa Sunda ini telur ularnya nih, dan ini sama ularnya, maksudnya telur ular dan ularnya dia mamahnya atau dia yang melahirkannya. Nih kalau ular habis habis bertelur, dan kita harus memindahkan dulu indukannya sebelum mengambilnya. Mau diambil langsung kayak nggak apa-apa, yang penting si indukannya ini nantinya harus direndam lah, harus direndam tipis-tipis walaupun di sini ada air. Kalau ular bertelur pokoknya harus standby terus air di kandang sih. Nah, kalau udah kalau udah brojol seperti ini, ini galak nih indukannya nih, cuk. Iya. Si ular ini harus direndam. Yuk, kita akan rendam indukannya. Nah, harus direndam agar dia rileks, intinya agar tidak stres sekali, karena dia lemas, pasti udah membrojol atau menghijin-hijinkan. Lemas sekali tuh. Direndam ini disatukan nih, saya ini juga lagi ngarendang Nah, harus direndam seperti ini. Airnya setengah badan si ular pun udah cukup, nggak usah pinu-pinu. Kalau pinu-pinu itu ngojai, bukan berendam. Ya, tikar lapnya. Nah, dan ini telurnya atau this is dog. Kita ambil pelan-pelan. Nah, pada dasarnya telur ular didesain seperti ini, dia menyatu. Kenapa dia didesain seperti ini? Ini agar si telur ini tidak membolak-balik atau gulitik-gulitik berguling-guling. Agar tidak terguling, karena si telur ular dia kalau tidak menempel seperti ini mungkin akan terguling-guling, dan untuk si telur ular dia tidak akan menetas kalau terguling-guling dan tergulitik-gulitik. Terguling-guling. Nah, kalau ini sepertinya ini slub nih, satu nih, soalnya udah dari warna pun dia udah beda nih. Nah, ini udah nggak bisa menetas nih. Di center pun pasti nggak ada ancong. Pokoknya dia pasti ada urat-uratnya. Kalau yang bagus dia ada urat-uratnya nih. Kita karena kembali ke inkubator yang tadi, alat-alat yang tadi. Nah,
Wih, sengit. Nah, ini kita udah apa ngaranna teh? Menyiapkan. Udah menyiapkan si boxnya, udah dikasih perlit seperti ini nih. Dikasih perlit yang ini udah kita basahi sedikit. Pokoknya kan ini kering tuh, beda warna lagi basah jeung kering mah. Jadi bukan basahnya naon sih dikumahakeun sih. Ya lembab meureun. Ngaranna teh lembab lah intina, basih henteu, garing ting henteu. Pokoknya si air sama si perlit ininya banding 1 banding setengah ya, misalkan ininya 1, airnya setengah atau separapat leuwih. Nah, pokoknya jangan terlalu becek, jangan terlalu naon ngaranna jangan terlalu banyak air ya, sakieu ya kayak dikira-kiranya, pokoknya mah dikira-kira we sendiri. Mau pakai perlit, vermiculit pun seperti itu sama, atau mau pakai lelemi atau pasir kumbung. Pasir kumbung atuh. Pasir ayu. Pasir Lembut. pasir lembut, pasir sungai. Mau pasir sungai atau pasir rawan pun pokoknya sama. Ini ulah handap ting. Bolong. Ya. Nah, seperti ini udah cukup nih. Tuh, jadi dia nah nggak kelihatan basah tapi tuh kayak gini tuh. Jadi kalau basah banget kan, kalau di seperti ini kan dia menggumpal. Nih, tadi tinggal ikan. Kalau di seperti ini kan dia menggumpal, tidak bisa hancur seperti ini kalau basah banget ya. Kalau basah banget seperti itu bukan nggak bisa sebetulnya, jadi memang tak bisa we geus sebutkeun. Jadi ke telurnya gampang. Kalau basah banget nanti ke telurnya gampang berjamur, nanti malah mati dan nggak jadi. Kalau seperti ini udah cukup nih. Jadi basah enggak, garing enggak, basah enggak, kering enggak. Jadi lembab. Nah, kalau udah seperti ini, si telurnya ini diambil satu-satu aja. Pasti bisa nih. Ya, pasti bisa nih. Kalau ini belum lama ya, kalau yang udah lama emang agak susah, tapi sedikit dipaksa enggak nih. Tuh ini pasti bisa. Nah, dan ini disimpan di atas. Ini kan tadinya atasnya ya. Atasnya nggak boleh dibulak-balik. Kalau atas nanti kita tandain. Nah, kalau atas tuh, jadi membukanya seperti ini. Tuh, jadi tuh tapakan kayak gini nggak apa, seetik. Nih. Pokoknya kalau atas harus tetap di atas, bawah harus tetap di bawah. Tidak boleh terguling. Nah, teman-teman, ini kan udah seperti ini nih, udah dibariskan seperti ini. Dan kita biasanya agar tidak tidak terbolak-balik, walaupun nanti kita misalkan tiguling sedikit atau ngagulitik, jadi kita tahu atasnya, jadi kita tandain atasnya dengan pulpen seperti ini ta. Nah, ditandai seperti ini, jadi walaupun dia terbalik, kita nanti tahu atasnya, jadi bisa disimpan lagi atasnya seperti ini. Nah, saya simpan juga air ini nih, air di pinggir ini ada air wadah, diairin, bukan cabai diterongin. Wadah diairin, ini untuk menjaga kelembabannya ya, agar stabil, intinya tidak berubah-ubah. Nah, kalau udah seperti ini, jika udah berjajar seperti ini, dan jangan lupa kita menuliskan tanggalnya, tanggal dia menetas, tanggal dia brojol maksudnya. Dan pada dasarnya telur ular dia menetas dalam jangka waktu 3 bulan atau 90 harian, bisa sampai 100 hari tergantung kita suhu mengatur suhunya. Kalau saya sih nggak pakai alat-alat suhu ukur. Yang penting jalani prosedurnya dan jaga
Intinya jaga kelembaban, terus suhu pakai suhu ruangan aja sih sama box styrofoam. Nah pokoknya dalam waktu 3 bulan 90 hari, bahkan ada juga pernah saya 85 hari 80 hari udah menetas. Mungkin lagi tergantung cuacanya, kan saya mah tidak pakai alat ukur suhu karena tidak punya, dan emang liar guys, wae mending kene alami lah intinya mah. Cuma box styrofoam aja sama ini, nanti diperlihatkan box styrofoamnya. Pokoknya ditulis juga, jangan lupa di tanggalnya tadi mana ya, gening kertas. Nah guys, lengit di wae aing ada guys, saya tulisan. Nah ditulis seperti ini nih, ini saya ini non karena teh berjualnya tanggal 30 April 2020, berarti menetasnya 3 bulan ke depan ya. Sanggis beres lebaran meren, sanggis beres lebaran sebulan jadi munggah meren ya. Kemarin lah. Munggah teh ya guys, panen ya. Terus juga ini ditempelinnya kusolasi ban. Nah pokoknya telur ular dia menetas dalam waktu pahitnya 100 hari lamanya. Dan non karena teh untuk cepatnya dia 80 hari dan normalnya kebanyakan 90 hari. Terus ada juga yang hanya cepatnya hanya 60 hari, ada hanya 2 bulan. Pokoknya tergantung kita memberikan suhunya sih dan kelembabannya. Nah mungkin seperti itu ya cara-cara untuk membuat inkubasi atau inkubator telur ular. Dan nanti kita masukkan ke box styrofoam. Kalau ada yang mau ditanyakan di komen aja nih. Nah pokoknya, ini pun dia harus tutup rapat. Kalau ada sih bagusnya diisolasi ban ongkoh gitu ya, isolasi ban badagna we kewe lah mun aya. Jadi agar kedap udara pisan. Nah kalau udah gini kita masukkan ke box styrofoam nih. Ayo ngilu. Nah ini Dede baik. Nah plesan bising iya plesan bising poek. Nah ini box styrofoam kita nih. Jadi di sini juga ada beberapa telur ular, terus juga telur biawak. Ada di sini ada juga telur cincin emas. Itu sih ayahnya. Ayah. Ada telur ular cincin emas. Terus ada si non ngaranna teh gonyo sama oxycephalum, Kopi. jeung orek kopinya. Terus sama nani jadi teh bayawak, Jeung koros. nah sama ular kolor. 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 Nah pokoknya ini kalau udah seperti ini, udah kayak tadi, tinggal dimasukkan ke box styrofoam. Box styrofoam paling murah lah, hanya beberapa ribu. Nih lihat. Ini pun tadi dalam ininya saya juga pakai pengatur kelembaban lagi, jadi bukan pengatur ya. Ini mah hanya sekedar botol seperti ini. Tuh, hanya sekedar botol seperti ini di pojok dan bagusnya di semua pojok. Udah seperti ini aja cukup. Nah, terus ininya kalau yang kurang rapat, kalau yang udah agak bobrok, ininya harus disolasi ban agar kedap udara. Nah, mungkin segitu dulu penjelasannya atau cara-cara untuk menetaskan telur ular, dan mungkin next time kita akan bikin lagi dengan memakai alas naon ngaranna teh? Pasir naon sih? Lembut sungai. Pasir sungai pun ya. Nah, jika ada yang mau ditanyakan silahkan di komen aja, dan jangan lupa juga di like, di komen, dan di subscribe. Let's go.